Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Saada, mahasiswa Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 10118100012. Jadi setelah menganalisis jurnal yang satu, sekarang kita menganalisis jurnal yang satunya lagi tentang penerapan metode AHP dan SAW untuk penentuan kenaikan jabatan karyawan. Jadi akan saya bacakan sedikit tentang kesimpulan dari jurnal tersebut, yaitu kenaikan jabatan adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian aparatur sipil negara, serta sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Kenaikan jabatan PNS dibagi menjadi dua, yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural. Jabatan fungsional dilihat dari angka kredit, sedangkan jabatan struktural dilihat dari kinerjanya. Proses kenaikan jabatan struktural pada Dinas Kesehatan masih menggunakan rapat yang diketahui oleh pimpinan beserta kepala subbag dan kepala bidang. Salah satu usaha untuk meminimalisir cara kolusi dan nepotisme adalah dengan penggunaan sistem penunjang keputusan dalam menentukan jabatan karyawan. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan kenaikan jabatan yaitu golongan, eselon terakhir, jabatan terakhir, dan pendidikan terakhir. Metode yang dapat digunakan untuk membuat sesuatu sistem penunjang keputusan diantaranya adalah dengan menggunakan metode AHP dan SAW. Jadi di sini dalam metode penelitiannya ada tempat penelitiannya, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Ali, KOMP, RSUD Palembang. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu dengan dua cara, yaitu observasi kemudian wawancara. Jadi di sini yang tabel kedua itu ada matriks perbandingan antara kriteria, maksud saya. Untuk kriteria pertama itu golongan, kemudian kedua eselon terakhir, kemudian jabatan terakhir dan pendidikan terakhir. Di sini tertera golongan mendapatkan nilai 1, kemudian eselon terakhir setengah, jabatan terakhir 1/5, dan pendidikan terakhir 1/4, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, untuk langkah selanjutnya yaitu normalisasi matriks dengan menjumlahkan nilai dari setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan yang ditunjukkan pada persamaan di slide sebelumnya. Nah, ini jadi menjumlahkan dari setiap kolom tadi ya. Kemudian normalisasi matriks membagi setiap nilai kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks dengan contoh perhitungan M sama dengan 1/12 sama dengan 0,083. Jadi dari slide yang sebelumnya tadi itu kita perhitungkan dengan normalisasi matriks seperti dengan contoh yaitu M sama dengan 1/12 sama dengan 0,083 sampai seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya untuk bobot prioritas yaitu menjumlahkan nilai-nilai dari baris dan membagi hasil jumlahnya dengan banyak jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata atau bobot prioritas. Contoh perhitungannya sebagai berikut, yaitu BP sama dengan dalam kurung 0,083 ditambah 0,067 ditambah 0,054 dan ditambah 0,125 tutup kurung dibagi 4. Jadi untuk semua masing-masing golongan eselon terakhir itu masing-masing variabel kita jumlahkan semua lalu dibagi 4, kemudian dengan dan memperoleh hasil yaitu 0,082. Dengan begitu untuk seterusnya juga dilakukan seperti itu. Kemudian untuk eigen maksimum kita kalikan setiap nilai sel pertama dengan bobot prioritas pertama, nilai pada kolom yang kedua dengan prioritas kedua, dan seterusnya. Contoh perhitungannya yaitu kolom golongan 1 dikali 0,082 sama dengan 0,082 dan untuk seterusnya. Masing-masing untuk kolom eselon, jabatan, dan pendidikan.
untuk eigen maksimumnya yaitu dengan menjumlahkan hasil tadi dari setiap baris pada matriks. Contoh perhitungannya yaitu dengan baris golongan sama dengan 0,082 ditambah 0,07 ditambah 0,060 ditambah 0,119 dengan hasilnya yaitu 0,331. Jadi setiap variabel ini hasilnya dijumlahkan. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dari penjumlahan itu dibagi dengan elemen prioritas yang bersangkutan. Contohnya yaitu baris golongan. Baris golongan ini seperti 0,0331 dibagi dengan 0,082 dengan hasil 4,036. Jadi masing-masing dihitung seperti itu. Kemudian jumlahkan hasil lambda tiap kriteria dibagi dengan banyak elemen yang ada. Contoh perhitungannya yaitu dengan lambda sama dengan 4,036 ditambah 4,093 ditambah 4,083 ditambah 4,124 sama dengan 16,337. Lambda maksnya yaitu dengan 16,337 per 4 sama dengan 4,08 ketemunya. Nah, ini untuk menghitung CI dan CR-nya. Untuk CI-nya yaitu lambda max min N per N min 1. Contoh perhitungannya yaitu C1 sama dengan 4,084 min 4 per dalam kurung 4 min 1. Dengan hasil semuanya 0,028. Untuk CR-nya sama dengan yaitu CI per RI. Contoh perhitungannya yaitu 0,028 dibagi 0,90 sama dengan 0,031. Jadi tertera CR lebih kecil 0,1 itu maka dinyatakan konsisten. Untuk menggunakan metode SAW ini dengan menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pendukung keputusan yaitu CI. Untuk kriteria pertama tidak punya golongan, dan kemudian untuk bobotnya itu variabel ke-0 sampai variabel ke-4. Kemudian kriterianya ada range dan bobot untuk tidak punya jabatan. Ini juga ini variabelnya ke-0 sampai variabel ke-5. Untuk kriteria yang eselon terakhir yaitu dengan tidak punya eselon dan variabelnya variabel ke-0 sampai variabel ke-4. Kemudian kriteria pendidikan terakhirnya yaitu range SMA, kemudian D3 sederajat, S1 sederajat, dan S2. Untuk data awalnya yaitu di sini tertera nama Bahrudin, Anita, Sumarman, Edi, dan Erda. Di sini sudah dicatat semua tentang golongan eselon, jabatan, dan pendidikannya semuanya. Kemudian tabel kedua ada data dengan rating kecocokan. Kemudian untuk matriksnya ini perhitungannya seperti kemarin. Kemudian untuk kriteria golongannya, nah ini sama seperti yang video yang pertama, dibagi dengan angka maksimalnya. Nah, ini ada kriteria golongan sampai kriteria pendidikan terakhir. Kemudian mendapatkan hasil R seperti ini. Lalu untuk menghitung nilai V-nya, hasil akhir diperoleh dari proses perangkaian yaitu penjumlahan dari perkalian matriks dengan ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik AI sebagai solusi. Jadi ini telah ditentukan yaitu F1 sampai F5-nya. Nah, untuk perangkingannya ini AI dengan nama Bahrudin untuk V1-nya dengan nilai 1 mendapatkan ranking 1, kemudian Sumarman dengan peringkat kedua, Anita dengan peringkat ketiga, Dedi peringkat keempat, dan Erda peringkat. Untuk hasil dan pembahasannya di sini ada beberapa pengujian dari hasil akurasi kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Di sini sudah terdapat
tabelnya. Kemudian uji akurasi ini dilakukan dengan mencocokkan hasil dari aplikasi penentuan kenaikan jabatan karyawan dengan data yang didapatkan dari perusahaan dan dengan menggunakan metode AHP saja, kemudian metode SAW saja, dan metode AHP dan SAW. Dan akurasinya yaitu dengan jumlah data yang sama dibagi dengan jumlah seluruh data dikali 100%. Nah, ini untuk hasil perhitungan akurasinya. Nomor kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 sudah ada tabelnya. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan akurasi dari 3 kasus tersebut, maka mendekati perhitungan manual dari Dinas Kesehatan adalah hasil perhitungan dengan menggunakan metode dua-duanya. Jadi menggunakan metode AHP dan SAW. Namun pada penggunaan metode SAW, penentuan kenaikan jabatan karyawan mengharuskan admin atau pengguna memasukkan nilai bobot, sedangkan metode AHP dan SAW, admin atau pengguna tidak perlu memasukkan nilai bobot karena nilai bobot otomatis dihitung menggunakan metode AHP. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh dari data tersebut, yaitu yang pertama, sistem pendukung keputusan penentuan kenaikan jabatan bagi karyawan pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan metode AHP dan SAW ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Kemudian metode AHP dan SAW ini dapat menghasilkan rekomendasi kenaikan jabatan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil pengujian akurasi pada 3 kasus uji diperoleh. Untuk pengujian kasus 1, hasil metode AHP dan SAW adalah 100%. Hasil metode AHP adalah 0% dan hasil metode SAW adalah 100%. Untuk pengujian kasus 2, hasil metode AHP dan SAW adalah 100%, hasil metode AHP dan 0% dan hasil metode SAW adalah 100%. Sedangkan pengujian pada kasus 3, hasil metode AHP dan SAW adalah 50%. Hasil metode AHP dan hasil dari AHP sendiri yaitu 0%. Kemudian untuk sarannya, yaitu saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem adalah melakukan perbandingan menggunakan kombinasi metode AHP dan SAW dengan kombinasi metode sistem pendukung keputusan yang lain dalam kasus penentuan kenaikan jabatan untuk memperoleh kombinasi metode yang memiliki akurasi lebih baik. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.